Hai, selamat datang di Biblians. Aku udah cukup lama nggak upload video karena belakangan ini ada beberapa kesibukan. Salah satunya aku dan band rohani kami sedang menggarap lagu kedua kami, single kedua yang bertajuk Sekarang dan Selamanya. Dan lagu ini udah rampung, tinggal nunggu rilis aja. Dan rilisnya tanggal 11 September. Kuharap teman-teman di Biblians sudi untuk mendengarkan lagu tersebut. Nanti bakal tersedia di platform kesayangan teman-teman, YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music dan sebagainya. Dan itulah salah satu alasan kenapa aku nggak upload beberapa waktu belakangan ini, karena kesibukan tersebut. Jadi kuharap teman-teman maklum dan teman-teman masih tetap stay tune di channel ini walaupun nggak ngupload, nggak buat video dalam beberapa waktu belakangan ini. Oke, kurasa itu aja. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana kalau teman-teman diminta menjelaskan siapa itu Yesus, tapi hanya boleh menggunakan satu ayat atau hanya dengan cukup satu ayat untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Ayat mana yang akan teman-teman pilih? Oke, aku akan bahas satu ayat untuk menjelaskan siapa itu Yesus, dan ayat ini bisa menjawab bisa merespon tiga klaim atau tiga tudingan atau bahkan tiga tuduhan sekalipun dari ketiga pihak yang berkaitan dengan kekristenan, yaitu Islam, Saksi Yehova, dan ajaran dari Pendeta Erastus Sardono. Ayat mana yang aku maksud? Ayat itu adalah Yohanes 17 ayat 5. Nah, dari ayat ini setidaknya ada tiga hal amat penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, Yesus itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia di bumi ini. Nah, poin pertama ini langsung menjawab klaim atau tuduhan atau ajaran dari Islam yang mengatakan Yesus itu hanya nabi biasa, tidak lebih dari Musa, dari Elia, dari Nabi Muhammad dan yang lain, dan tidak lebih dari kita secara entitas, yaitu dia hanya manusia. Nabi itu secara entitas manusia, tidak lebih dari itu. Manusia notabene-nya sudah ada saat di kandungan. Sebelum itu dia tidak ada. Sebelum di kandungan ibunya dia nggak ada. Jadi bagi Islam, Yesus itu sama seperti itu. Dia belum ada sebelum dikandung ibunya Maria. So, dalam Islam katanya Maryam. Dan seperti aku bilang tadi, ini langsung menjawab klaim itu secara jelas, secara skakmat. Karena Yesus sendiri yang bilang dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia sudah eksis. Itu yang disebut pra-eksistensi Yesus. Dan itu menjawab klaim dari Islam tersebut. Nah, yang kedua yang harus kita mengerti dari ayat ini adalah Yesus bukan baru dimuliakan setelah momen tertentu. Ada beberapa pengajaran yang beredar zaman sekarang yang mengatakan bahwa Yesus itu baru dimuliakan di momen tertentu di masa hidupnya di bumi ini. Entah itu pas dia selesai menyelesaikan misi salib, atau setelah dia naik ke surga dan sebagainya. Well, anyway, ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Di zaman-zaman Bapak Gereja juga ada pengajaran begini. Yesus itu karena dia sempurna menjalankan misinya dengan baik, dia adalah teladan yang sempurna, maka dia dimuliakan oleh Bapa, oleh Yahweh, oleh Allah. Karena dia adalah manusia yang menjalankan hidupnya termasuk tanggung jawab misi dari Bapa dengan perfect, maka dia dimuliakan. Akhir-akhir ini yang kita dengar mungkin correct me if I'm wrong ya, mungkin Pak Eras juga berkata begitu. Yesus itu baru dimuliakan karena dia adalah teladan yang sempurna. Dia adalah orang yang menjalankan misi dari Yahweh. Dia adalah orang yang dipenuhi logos. Pak Eras bilang begitu. Nah, ayat ini juga langsung menjawab klaim itu. Karena Yesus sendiri mengatakan, memang Yesus mengatakan, Bapa permuliakanlah aku bersamamu. Tapi kalimat terakhirnya harus kita garis bawahi. Dengan kemuliaan yang telah kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus bukan baru dimuliakan. Memang dia setelah menyelesaikan misi itu dia dimuliakan. Musuh-musuhnya itu diletakkan di bawah kakinya seperti Nubuatan 5:110. Tapi bukan di situ. Yesus baru memiliki kemuliaan yang amat mulia baru di situ. No, bukan baru di situ. Tapi sebelum dunia ada, sebelum dia jadi manusia ada di bumi ini, dia sudah mulia, bahkan bersama dengan Bapa. Share the same glory with the Father. Berbagi kemuliaan yang sama dengan Bapa sebelum dunia ada.
Nah, jadi itu langsung menjawab klaim tersebut dari ajaran yang mengatakan bahwa Yesus baru dimuliakan di momen tertentu di masa hidupnya di bumi ini. Itu sama sekali completely ngaco lah gitu. Nah, yang ketiga yang harus kita mengerti, Yesus berkata dia sudah ada sebelum dunia ada. Kata dunia dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Nah, kosmos ini teman-teman bukan sekedar berbicara bumi yang bulat ini. No, kosmos itu adalah semesta ini, jagat raya ini, universe, itulah kosmos dalam pengertian bahasa Yunani, bahasa aslinya. Maka Yesus di sini sedang berkata bahwa sebelum alam semesta ini ada, before the universe even exists, I am, kata Yesus. Dia sedang berkata hal itu juga secara tidak langsung. Sebelum semesta ini ada, dia sudah ada. Karena dia yang mengatakan, seperti kemuliaan yang telah kumiliki bersamamu sebelum dunia, sebelum kosmos, sebelum universe ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum semesta ada. Nah, jadi ini langsung menjawab klaim yang mengatakan bahwa ya Yesus memang diciptakan sebelum bumi ada, sebelum yang lain ada, tapi dia diciptakan duluan oleh Yahweh, seperti saksi Yehova. Yesus itu ciptaan yang pertama, lalu Yesus diberi kuasa untuk menciptakan alam semesta dan segala yang ada. Ini langsung menjawab klaim itu. Kenapa? Karena begini, kalau Yesus bilang dia sudah ada sebelum alam semesta ada, sebelum universe apapun ada, dia sudah ada, maka konsekuensi logis yang satu-satunya adalah dia itu kekal, tidak punya awal. Dan siapa yang tidak punya awal? Tidak punya permulaan, tidak punya beginning dalam waktu. Siapa itu? Itu hanya Allah yang begitu. Mungkin ada yang akan bantah, enggak, Yesus memang sudah ada sebelum alam semesta ada, tapi dia tetap punya permulaan. Loh, kenapa? Karena kalau sebelum semesta ada, ingat, unsur semesta adalah ruang waktu materi, space time matter, dan energi juga. Jadi sebelum alam semesta ada, time belum ada, waktu belum ada. Kalau Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum alam semesta ada, berarti dia sudah ada sebelum waktu. Kalau belum ada waktu, bagaimana dia punya permulaan? Karena permulaan itu waktu. Ini membuktikan bahwa Yesus berdasarkan ucapan sendiri, dia itu kekal. Kalau ada yang masih ngotot, Yesus itu punya permulaan, walaupun dia sudah ada sebelum semesta ada. Kalau ada yang masih ngotot begitu, maka aku juga mau ngotot bahwasanya Bapa, atau bilanglah Yahweh, juga punya permulaan. Bapa, Allah, Yahweh itu pernah belum ada, lalu kemudian menjadi ada. Ada yang mau sepakat dengan itu? Ada yang mau terima hal itu? Nggak ada. Nggak ada. Mau saksi Yehova, mau Islam, mau apapun, nggak nerima hal itu, bahwasanya Allah atau Bapa atau Yahweh punya permulaan. Nggak ada. Yahweh, Bapa, Allah itu eksis sebelum apapun ada, dan dia tidak pernah punya permulaan. Karena sebelum apapun ada, dia sudah ada. Nah, kalau Yesus berkata dia sudah ada sebelum semesta ada, apapun ada, maka konsekuensinya harus sama dong. Jangan kalau Yesus dibedakan, oh dia punya permulaan juga, tetap nggak ada. Konsekuensinya harus sama. Kalau Bapa nggak punya permulaan, karena sudah ada sebelum apapun ada, bahkan waktu, maka Yesus juga begitu, karena dia berkata dia sudah ada sebelum kosmos ada, waktu ada. Itu konsekuensi mutlak, harus konsisten. Kalau mengatakan Yesus pernah belum ada, maka aku juga akan berkata Allah, Yahweh itu pernah belum ada. Apa yang membedakan? Apa yang mengharuskan Allah kekal, Yahweh kekal kalau tidak punya permulaan? Kalau memang yang ada sebelum waktu seperti Yesus bisa punya permulaan, ya berarti Yahweh juga bisa punya permulaan dong. Pernah belum ada, gimana? Itu konsekuensinya, itu logika mutlaknya tentang ayat ini, tentang perkataan Yesus ini. Jadi kalau Bapa kekal, nggak pernah punya permulaan, maka Yesus juga begitu, karena dia berkata dia sudah ada sebelum apapun alam semesta, bahkan waktu ada, dia sudah ada. Itu konsekuensi mutlak. Lalu mungkin ada yang bilang, baca dong Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata dia cuma utusan, dia diutus oleh Bapa ke bumi ini. Iya, amin untuk itu. Tapi orang Kristen juga nggak membantah itu. Yesus memang datang ke bumi ini mengerjakan tugas dari Bapa sebagai manusia. Oke, kami nggak bantah itu. Tapi yang sebenarnya nggak memperhatikan keseluruhan adalah kalian yang hanya sekedar suka-suka cuma ayat Yohanes 17 ayat 3. Itu harus kita perhatikan chronological event-nya. Ya memang Yesus datang ke dunia, datang ke bumi jadi manusia. Tapi chronological event jangan ditinggalkan, jangan pura-pura buta di situ. Sebelum itu apa? Apa kata Yesus sebelum dia datang di bumi? Itulah Yohanes 17 ayat 5. Dan yang lain di seluruh Alkitab ada. Bahwa Yesus sudah ada sebelum dia jadi manusia. Adakah Nabi yang begitu? Apakah Muhammad begitu? Nggak ada. Tidak ada manusia yang begitu. Sudah ada sebelum alam semesta ada, nggak ada. Jadi walaupun Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, dia
diutus oleh Bapa. Iya memang dia diutus oleh Bapa. So what? Tapi jangan buang chronological eventnya. Sebelum itu dia apa? Sebelum itu apa eksistensinya? Harus konsisten membaca Alkitab. Jangan suka-suka comot yang kalian mau. Para penuding, para polemikus, oknum-oknum yang gak jelas ini. Lalu mungkin ada juga yang bilang ke kita, kalian juga sama, hanya comot satu ayat, Yohanes 17 ayat 5 doang untuk membuktikan Yesus Tuhan dan sebagainya. No, sorry. Ini bukan comot ayat. Karena kenapa? Kalau comot ayat itu begini, satu ayat diambil yang kita suka, lalu rupanya di ayat lain banyak yang kontra dengan itu. Dan maka itu namanya comot ayat, dan kita nggak mau pakai ayat yang kontra itu. Nah, kalau kami tidak, kalau aku nggak, Yohanes 17 ayat 5, yes, dan itu sudah selaras, itu harmoni dengan Yohanes, seluruh Injil Yohanes dan seluruh Injil yang lain. Bahkan di Yohanes 1 jelas dikatakan Yesus adalah Logos yang menjadi manusia, yang sudah ada bersama Allah dan dia adalah Allah. Itu jelas dikatakan. Jadi ini bukan cuma ayat, karena isinya konsisten dengan ayat-ayat lain. Ya, kalaupun ada Yohanes 17 ayat 3 yang seolah-olah berbunyi Yesus itu diutus, ya memang, tapi chronological eventnya diperhatikan, maka itu konsisten. Bukan seperti kalian yang menuding hanya pakai ayat itu tapi nggak perhatikan ayat lain dan tidak perhatikan chronological event, urutannya, kronologinya bagaimana eksistensi Yesus ini, pra-eksistensinya kah, eksistensi di bumi, perhatikan itu semua. Baru itu nggak cuma ayat seperti yang kulakukan, seperti kami lakukan. Tapi kalau kebanyakan penuding, polemikus, ya itu baru cuma ayat, karena ambil yang suka, yang lain, chronological event, ayat lain nggak mau diperhatikan. Itu baru cuma ayat. Jadi jangan samakan pola pikir kita, pola pikir kami dengan kalian, atau ada orang yang penuding dan sebagainya. Oke, kurasa itu aja. Harap kalian terberkati. Dan kalau ada yang nanya tentang siapa itu Yesus, kalian bisa menjelaskan seperti ini. Tentu masih banyak ayat lain, tapi ini satu ayat ini cukup untuk menjawab atau merespon tiga pihak tadi, seperti Islam, Kristen Jehovah, bahkan pengajaran Pak Eras yang lagi viral juga akhir-akhir ini. Oke, kurasa itu aja. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.